Hai Smart Traders, investor, selamat datang di channel kami, View Nabung Saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai dasar hukum bahwa membeli saham berarti memiliki perusahaan yang sahamnya kita beli. Mana dasar hukumnya? Nah, itulah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat luas. So, stay tuned. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, Smart Traders, berikut undang-undang yang menjadi landasan hukum bahwa seseorang pemegang saham berarti memiliki perusahaan yang sahamnya telah dia beli. Nah, jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini menjelaskan mengenai landasan hukum bahwa seseorang pemegang saham berarti memiliki perusahaan yang sahamnya telah dibeli. So, kita cari ya, di sini ada di pasal 50 ayat 1 dan di pasal 51 ayat 1 serta di pasal 52 ayat 1. Nah, di sini dijelaskan di bagian kelima tentang saham. Nah, di sini sudah pasal 30 ya. Kita turun sedikit lagi, kita akan temukan. Oh, kayaknya sudah lewat ya. Tunggu dulu. Nah, ini dia nih. Pasal 50. Tunggu. Nah, ini bagian kelima tentang saham. Ya, kita langsung ke pasal 50-nya tadi. Nah, ini dia. Landasan hukum yang pertama di pasal 50 ayat 1. Nah, berbunyi bahwa direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya. Poin pertama yang bagian A, nama dan alamat pemegang saham. Poin B-nya, jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham. Nah, jadi di pasal 50 ini menegaskan bahwa direksi perseroan itu wajib menyimpan nama, alamat, jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham dari pemegang saham. Jadi namanya kita akan dicatat oleh direksi perusahaan yang kita beli sebagai pemegang saham, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pasal 51. Nah, di pasal 51 berbunyi pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Nah, jadi meski saham itu diperdagangkan secara elektronik, tetapi kita mendapatkan bukti kepemilikan saham yang dikirim secara digital ke email kita masing-masing sebagai investor, itu dalam bentuk format PDF. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 52. Di ayat 1, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk poin A, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Nah, kemudian yang kedua, saham memberikan hak pemegang saham menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Nah, jadi maksudnya gini nih, pemegang saham itu berhak mendapatkan dividen. Nah, dividen di sini apa? Dividen itu maksudnya keuntungan hasil penjualan produk perusahaan. Jadi apapun yang dijual oleh perusahaan itu, keuntungan dari produk-produknya itu akan dikumpul kemudian dibagikan ke pemegang saham gitu. Jadi di pasal 52 ayat 1 poin B ini secara tegas menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan dividen itu adalah pemegang saham. Jadi dengan kata lain, pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Kenapa? Karena hanya pemilik perusahaan yang berhak mendapatkan pembayaran keuntungan hasil penjualan produk perusahaan. Jadi paham ya? Jadi kalau perusahaan itu punya produk-produk dan dijual produknya kemudian untung, jadi keuntungannya itu pastilah
hanya pemegang atau pemiliknya yang berhak mendapatkan keuntungan tersebut, bukan karyawan, tetapi pemegang saham atau pemilik perusahaan itu. Nah, ketiga pasal ini, dari pasal 50, pasal 51, kemudian pasal 52, itu secara tegas menyatakan bahwa pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Sebenarnya ada peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menerjemahkan tentang pasal ini. Jadi kalau untuk investor pemula, silahkan cari ya peraturan yang menyebut bahwa pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan berdasarkan undang-undang ini. Tapi kalau untuk masyarakat sudah cukuplah berdasarkan undang-undang ini bahwa pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan yang sahamnya telah dibeli. Masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari. Jadi silahkan Anda nonton video-video terbaru dari saya, karena di sana banyak wawasan-wawasan baru seputar investasi saham yang saya ceritakan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai dasar hukum bahwa membeli saham berarti kita memiliki perusahaan yang kita telah beli. Nah, di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara bermain saham dengan bermain judi. Nah, banyak sekali masyarakat yang keliru menerjemahkan antara perbedaan bermain saham dengan bermain judi. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terdepan dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.